Yang namanya Xiaomi ya ini tancap gas terus, udah mau tutup tahun bukannya istirahat, malah sempet-sempetnya mereka ngerilis flagship baru. Total ada 2 model dan buat saat ini sayangnya cuma available di China aja. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Gua sebenarnya agak surprise pas tahu Xiaomi ini berani pakai angka 13 buat flagship barunya mereka. Tapi ya hebat ya, mereka tetap pede aja. Yang dirilis itu ada Xiaomi 13 sama 13 Pro, acaranya di China. Jadi cuma bisa beli dari sana aja. Versi globalnya mungkin akan nyusul awal tahun depan. Xiaomi 13 Pro ini udah langsung ikutan hype pakai Snapdragon 8 Gen 2. Gua sendiri udah nyicip performanya di iQOO 11 dan emang kenceng banget. Apalagi Xiaomi juga udah pakai RAM LPDDR5X up to 12 GB sama storage UFS 4.0 up to 512 GB. Jadi udah ngacir tingkat tinggi pastinya. Kalau dari desain kali ini agak sedikit beda ya. Yang tadinya frame kameranya itu kan persegi panjang dan kameranya ada gede satu. Jadi sekarang persegi yang lumayan gede. Yang gua suka HP ini punya rating IP68 yang mana di 12 Pro dulu kalau nggak salah itu kan belum. Jadi akhirnya Xiaomi punya flagship yang tahan air, alhamdulillah ya. Material backdoornya sendiri ada yang dari keramik, ada yang dari silikon polimer. Ukuran layarnya masih belum berubah alias tetap di 6,73 inch. Basic spek layarnya ini masih mirip. Panelnya ini pakai LTPO OLED 120Hz, 1440 pixel, support HDR10+, HLG Dolby Vision dan upgrade-nya ternyata ada di brightness-nya. By default dia 1200 nits, bisa boost sampai 1900 nits pas muter video HDR. Ya, buat pinggir layarnya itu dia curve sama seperti 12 Pro. Nah, karena ini adalah HP paling dewanya dari mereka dari Xiaomi, jadi sudah barang tentu ada embel-embel Leica. Setup kameranya triple 50 megapiksel, ada wide, ada tele sama ultra wide. Lensa utamanya alias yang wide ini pakai sensor 1 inci IMX989 yang sebelumnya juga udah dipakai di Xiaomi 12S Ultra dan sekarang ditambah ada teknologi HyperOIS, jadi harusnya ini makin superior. Nah, yang lensa tele juga 50 megapiksel, bisa 3 kali optical zoom dan dia pakai elemen Leica floating lens. Dia bisa dipakai untuk motret jarak deket ya sampai 10 cm. Jadi harusnya sih ini bakal oke banget dipakai motret makro. Walaupun sebenarnya mode makronya juga ada di lensa 50 megapiksel yang ultra wide. Lensa yang ini kurang lebih masih sama kayak yang ada di Xiaomi 12 Pro. Jadi ultrawide ini dia bisa buat autofocus juga. Selain Snapdragon 8 Gen 2, Xiaomi 13 Pro juga punya chip Xiaomi Surge G1 ya kalau nggak salah. Nah, ini buat handle fast charging 120 watt biar aman. Kapasitas baterainya sendiri nggak nyampe goceng, cuma 4820 mAh. Ya, kita berharap aja dengan efisiensi Snapdragon 8 Gen 2 bisa bikin baterainya survive seharian. Nah, buat kalian pecinta HP compact ada opsi satu lagi yaitu Xiaomi 13 yang biasa non Pro. Sebenarnya size layarnya agak sedikit naik dari 6,28 jadi 6,3 inch dibanding Xiaomi 12 dulu. Pokoknya overall size bodinya ini nggak beda jauh, masih tetap kecil. Oh ya, dia juga pakai frame yang flat tepiannya ya karena layarnya juga flat. Dan hebatnya spek layarnya ini masih mirip kayak versi yang Pro, resolusinya memang cuma Full HD Plus tapi brightness-nya juga bisa mentok di 1900 nits. Di versi Xiaomi 13 yang biasa ini juga tetap ada IP68 dengan balutan warna-warna nyentrik yang literally beneran ngejreng. Kalau nggak salah ada merah, kuning, biru, hijau yang finishingnya glossy. Desain frame kameranya dia juga sama ya, bentuknya persegi lumayan gede. Chipset, RAM, storage itu masih sama semua kayak versi Pro, nggak ada degradasi untuk spek intinya. Jadi ini bakal ngeri ya. Kecil HP-nya tapi super kenceng. Paling baterai aja sih lebih kecil di 4500 mAh, 67 watt.
Dan kamera pastinya juga ada di bawah versi yang Pro. Setupnya dia 50 megapiksel wide hyper OIS, 10 megapiksel tele 3 kali optical zoom OIS, sama 12 megapiksel ultra wide tanpa autofocus. Kayak yang gua info di awal, untuk sekarang ini HP-nya cuma bisa dibeli di China aja mulai 14 Desember. Xiaomi 13 Pro start 720 US dollar buat kapasitas 8128, yang 13 non Pro itu start 575 US dollar buat kapasitas 8128. Nah, sekarang tinggal menanti Xiaomi Indonesia bakal cepat masukin resmi apa enggak. Tapi kalau gua pribadi sih gua nggak terlalu ngarep ya, karena jarang juga dipinjemin sama Xiaomi. It's okay, nggak apa-apa. Kalau ada rezekinya mungkin gua mau beli sendiri aja, nanti paling minta tolong sama YouTuber cupu biasa.